Check sound. Simple present tense kalau pun upload yang gini YouTube nanti saya akan kalau jelas jadi kan gini yes. Simple continue. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning student. The grade. This morning we are going to learn about descriptive text. But before we are going to study this morning, let's open by reading Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang saya upload di cek halo tes bentar ya. Cek hai. Oke, video yang saya upload di YouTube MTS Produk Suban kemarin hari Senin, kita sudah sedikit menjelaskan tentang mendeskripsikan tentang daily activity kita ataupun orang lain. Tapi sekarang ini kita lebih mendalami tentang mengeksplor atau menganalisis tentang descriptive text. So, before we analyze or explore about descriptive text, we should know first what is descriptive text, and the second, what is the purpose of descriptive text, and what is the generic structure of descriptive text, and then the last, what is the language feature of descriptive text. Jadi yang pertama kita itu harus tahu dulu apa sih descriptive text itu. Kalau kemarin kita menceritakan tentang daily activity kita, menceritakan daily activity orang lain, menceritakan kegiatan kita di salah satu hari yaitu hari Minggu. Sekarang kita lebih mendalami yaitu menganalisis atau mengekspor tentang descriptive text. Oke ya. Jadi tadi ada 4 tahap cara kita untuk menganalisis tentang descriptive text. Yang pertama tadi what is descriptive text, kita harus tahu dulu descriptive text yang teks yang bagaimana, kemudian tujuannya itu untuk apa, kemudian generic structure-nya itu apa, dan kemudian language feature-nya itu apa. Jadi ada 4 itu kalau kita mau menganalisis atau mengeksplor tentang descriptive text. Oke, yang pertama bentar. Itu what is the descriptive text? Okay, first, a text which tell what a person or thing. Jadi sebuah bacaan yang menggambarkan tentang bentuk ataupun sifat pada suatu benda, pada suatu tempat ataupun pada seseorang. Jadi sebuah teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang sifat ataupun bentuk yang terdapat pada suatu benda, suatu tempat ataupun seseorang ataupun seekor binatang. Jadi dia menjelaskan tentang bentuk, sifat, jumlah yang terdapat pada suatu benda, suatu tempat ataupun seseorang. Itu tadi what is the descriptive text. Oke ya, itu tadi yang pertama. Kalau kalian melihat satu bacaan, kalian bisa tebak bacaan ini menjelaskan tentang apa, ya bercerita seperti itu. Kemudian tujuan dari teks ini itu kembali sedikit, yaitu ya untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang khusus. Jadi dia khusus, misal dia menggambarkan seseorang, dia menjelaskan bentuk dari suatu benda, dia menjelaskan karakter seseorang, dan seperti itu tujuannya dia untuk menjelaskan atau menggambarkan benda-benda khusus yang dijelaskan kepada seorang penulis ataupun seorang pembaca. Itu tadi ada 2, yaitu yang pertama tadi definisinya dan yang kedua tadi tentang
tujuannya. Kemudian untuk mengetahui ciri-cirinya, kita harus tahu tentang generic structure-nya atau susunan struktur dari kalimatnya itu bagaimana. Yang pertama, itu ada dua. Yang pertama itu ada identification dan yang kedua itu ada description. Identification itu merupakan bentuk pengenalan tentang benda yang akan dideskripsikan. Misal kalian mau mendeskripsikan tempat sekolah kalian, kalian pasti menyebut saya sekolah di sini. I study in MTS Rodotu Subban ya. Itu bentuk identification, bentuk pengenalan suatu benda yang akan dideskripsikan. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada deskripsi itu sendiri. Tadi kita tahu definisinya tentang description tadi, descriptive text tadi, dia menjelaskan tentang bentuk, tentang sifat, tentang jumlah yang ada pada suatu benda. Oke, tadi berarti generic structure-nya itu ada dua. Yang pertama itu identification, itu untuk memperkenalkan apa benda, hewan, seseorang yang akan kita deskripsikan. Dan yang kedua itu tentang deskripsikan, itu pendeskripsian itu sendiri, itu kita mendeskripsikan atau menjelaskan benda yang akan kita deskripsikan menggunakan adjektif-adjektif. Berarti ada dua tahap ya generic structure-nya itu. Yang pertama itu ada identification dan yang kedua itu ada description. Yang terakhir ini ada language feature, kebahasaan. Jadi kita bisa mengetahui bahwa itu merupakan teks deskriptif itu dari kebahasaannya, segi kebahasaannya. Di dalam teks tersebut akan ada banyak. Yang pertama itu adjektif, yaitu kata sifat. Kalau kalian lupa tentang kata sifat, kalian bisa buka lagi di link YouTube MTS Rodotu Subban, tapi di kelas 1, mungkin kalian yang kelas 1 lupa, kalian bisa buka di linknya MTS Rodotu Subban. Jadi di dalam teks tersebut akan ada banyak kata-kata yang menjelaskan tentang noun. Jadi noun itu akan dijelaskan dengan kata sifat. Yang kedua, di dalam penggunaan descriptive text ini, dia menyusun kalimatnya itu menggunakan simple present tense. Jadi saya bentar. Nanti saya akan copy link tentang simple present tense di kolom komentar. Jadi di language structure dari descriptive text itu perpaduan antara an adjektif, yaitu digabungkan menjadi sebuah kalimat yang bertipikal menjadi simple present tense itu. Dan yang terakhir, yang ketiga itu harus ada sesuatu yang dideskripsikan atau objek yang dideskripsikan. Itu tentu saja itu harus berarti ada tiga. Yang pertama itu menggunakan adjektif, dia untuk menjelaskan tentang noun atau benda yang akan dideskripsikan. Dan yang kedua menyusun kalimatnya itu menggunakan simple present tense. Dan yang ketiga yang pasti harus ada itu adalah objek yang akan dideskripsikan. Jadi untuk menganalisis bahwa suatu teks ini merupakan teks deskriptif itu ada 4 hal. Yang pertama tadi adalah definisi. Kita bisa melihat dari definisinya dulu. Yang kedua kita bisa melihat tujuan dari teks. Dan yang ketiga kita melihat dari generic structure dari teks. Dan yang keempat kita melihat dari language feature dari sebuah teks. Itu tadi. Ini belum ya. Ini pertama itu ada objek yang akan dideskripsikan di language feature. Dan yang kedua itu ada an adjective. Kalau kalian lupa tentang an adjective, kalian bisa buka di YouTube MTS Rodotu Subban tentang adjektif yang saya jelaskan untuk anak kelas 7. Kalian bisa buat referensi. Dan yang ketiga itu ada the use of simple present tense. Di sini kalian kalau
lupa di kelas 1 tentang simple present tense, kalian juga bisa buka di link YouTube MTS Rodo Tusuban, nanti saya tuliskan di kolom komentar. Ini ada contoh tentang descriptive text. Sebelum kita lihat di bacaan, itu ada gambar. Gambar itu pantai ya, pantai. Kalau kita mau mendeskripsikannya, kita harus tahu itu pantai mana, lokasinya di mana, apa yang bagus di situ, apa yang menjadi karakteristik dari pantai itu. Yang pertama kita lihat Pink Beach or Pantai Merah Muda is one of the beach in Komodo Island. Nah, lihat itu yang pertama kali, kalimat yang pertama kali itu. Pink Beach or Pantai Merah is one of the beach in Komodo Island. Dia merupakan pengenalan tentang lokasinya. Dia menggunakan tatanan susunan simple present tense. Lihat itu fakta bahwa Pink Beach itu berada di Komodo Island. Dia bersangkutan dengan simple present tense because one of the function of simple present tense is tell a fact of the object described, ya. Jadi dia menceritakan fakta. Jadi itu fakta bahwa Pink Beach itu berada di Pulau Komodo. Kan nggak mungkin kalau kita ngomong seperti Pink Beach or Pantai Merah is one of the beach in Rembang, kan nggak mungkin, itu kan nggak ada, berarti dia apa namanya, hoak ya. Nah, jadi tadi fungsi dari simple present tense itu untuk menyusun kalimat yang berdasarkan tentang fakta. Yang pertama, paragraf pertama itu dia tentang identification. Oke. Beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. Kemudian di paragraf yang kedua itu tadi masuk ke generic structure tentang description. Kita lihat, the pink color of the beach is mixture of white sand, beach color mixed with coarse color calcium carbonate from marine invertebrates that are very small. Lihat nih. Di sini ada susunan kalimat simple present yang berbentuk nominal sentence, dan juga sampai terakhir has a red had a small that has a red body cell. Oke ya, itu tadi jadi semuanya lengkap. Jadi dari identification, dari description, kemudian dari liquid feature-nya itu menggunakan adjektif. Di sini kan banyak tuh kalimat adjektif, ada pink, ada small, ada red body, ya. Ada banyak situ, ada pink, small, red body dan seperti itu. Jadi adjektif di sini itu dia menjelaskan tentang noun-nya, objeknya itu kan laut itu kan noun. Jadi dia dijelaskan dengan adjektif. Maka dari itu kita bisa menyebutnya descriptive text itu pada liquid future-nya itu banyak menggunakan an adjective. Kemudian juga di dalam descriptive text itu sangat banyak sekali susunan kalimatnya yang menggunakan simple present tense berbentuk nominal. Ya, seperti itu. Oke, now saya akan menuliskan, nanti saya akan tuliskan linknya di situ. Sekarang tugas dari saya, nanti kalian bisa tulis, kemudian kalian foto dan kalian kirim di WA guru masing-masing, guru kelas masing-masing. Silahkan kalian deskripsikan tentang MTS Rondo Tusuban, sekolahan ya, sekolahan MTS Rondo Tusuban. Saya kasih contoh pertama identification. Misal, I study in MTS Rondo Tusuban. Pertama, ketika kalian sudah menyebut benda yang akan kalian deskripsikan, itu sudah merupakan masuk dalam tahap pertama di generic structure yang namanya identification. Misal, I study in MTS Rondo Tusuban. Itu berarti itu sudah
It's located in Tawangrejo, Winong, Pati. Nah, itu sudah masuk paragraf pertama tentang identification. Kedua, kalian tinggal mendeskripsikannya tentang bentuk dari sekolahan kalian, tentang warna dari sekolahan kalian, tentang jumlah kelas yang ada di situ, tentang semua banyak lah. Kalian bisa mendeskripsikannya sendiri. Itu tugas kalian. Kalian tulis di buku tulis. Kemudian kalian yang lokasinya jauh dari guru kalian, kalian bisa memotretnya dan mengirimnya di WhatsApp guru pribadi. Yang untuk kelas 8C kalian bisa tulis di kertas lampiran, kemudian kumpulkan di Pondok Putra lewat Santri Putra ya. Okay, that's all about the descriptive text. Thank you very much for joining this morning. Let's close by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Langsung petang jadi mati. Iya. Orang iya. Kayak anak.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning